Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kami percaya pesta ini akan jadi di dalam nama Tuhan kami yang hidup, yang berdaulat atas kehidupan kami, yang berdaulat dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai dari awal sampai akhir. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka pesta ini. Haleluya. Amin. Shalom seluruh warga kerajaan. Mendekati perayaan Christmas kita, maka ini adalah minggu pertama Advent. Ya, ada 4 minggu sampai dengan hari Natal. Jadi tema kita adalah the visitation, yaitu lawatan. To visit. Lukas 1 ayat 67. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan, membawa yaitu kebebasan bagi umatnya. Dan bukan cuma itu, yang menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan, kekuatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya kudus untuk melepaskan kita dari musuh nenek moyang kita ya, dan mengingat perjanjiannya ya. Dan mengingat perjanjiannya. Luar biasa, dan dari semua orang yang membenci kita. Dari apa yang kita lihat hari-hari ini, bagaimana yang dimusuhi oleh dunia ini, yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, adalah the God of Israel, the people of Israel. Yang disebutkan oleh Tuhan my people, dan juga yang dipermasalahkan adalah the land. Yaitu yang disebutkan dalam Yoel 3, my land. My land bukan Amerika, bukan India, tapi Israel yang dirubah namanya Palestina. Sekarang pertanyaan pertama adalah, siapa yang visit ini? Oh, begitu banyak berita. Dengan jelas Alkitab mengatakan dengan jelas, pastikan berita yang saudara dengar itu dari mulut seseorang yang benar, orang benar dan penuh dengan Roh Kudus. Dia berkata, blessed, diberkatilah the Lord God of Israel. Lord di sini adalah YHWH. Dan kita tahu Adonai, Yahweh, Kyrios, sebetulnya nama daripada Tuhan, ya, God of Israel. Ingat dalam Kejadian pasal ketiga, perkataan pertama yang dicuri iblis adalah Lord. Sehingga tinggal God saja. The God of Israel menjelma jadi manusia. Apa dikatakan oleh dari mulut nabi-nabinya yang kudus? Nabi Yesaya mengatakan seorang anak darah. Ya, seorang anak darah yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan diberi nama Immanuel. Bukan jadi Mas Iman ya, tetapi Immanuel ini dari kata kunci imak. Imak itu adalah penyertaan dari Allah di dalam peperangan yaitu melawan musuh-musuhnya. Penyertaan Tuhan ya, God with us, bukan di waktu senang saja tapi di waktu susah. Kabar baiknya saudaraku, jadi yang datang ini bukan nabi, bukan sekedar raja. He is God of Israel, menjelma jadi manusia. Itulah berita Natal yang terbaik. God became man. Apa sulitnya sih Allah menjadi manusia? Dan kabar baiknya, karena itu kita rayakan saudara. Kalau sekedar ulang tahun nabi, ngapain? Tetapi inilah kabar baiknya. Di dalam perayaan Natal ini. Sebab banyak orang merayakan Natal, bertukar kado dan menjadikannya lebih dari hari Valentine di Jepang dan sebagainya, tanpa mengenal the God of Israel, Imak. Jadi saudaraku, dia menyertai kita. Itu kabar baiknya. Bukan Tuhan yang jauh yang tidak terjangkau. Karena kita tidak bisa ke sana, dia yang datang kemari. Tuhan memberkati kita.
Haleluya. Siapkan diri untuk perayaan Natal. Tuhan memberkati. Amen. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Orang yang bersuka cita akan selalu tergambar dari wajahnya. Dan kata firman Tuhan, barang siapa yang membawa persembahan syukur kepada Tuhan, dia mempermuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Berapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan itu baik, kita ada di minggu pertama di bulan yang terakhir sepanjang tahun 2023. Rasanya terlalu cepat Bapak Ibu Saudara, tapi itulah Tuhan, penyertaannya sempurna dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya juga. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau bawa pujian kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dan kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mau bersyukur kepada-Mu sebab Engkau baik. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan.
sebab Dia satu. Gerakkan kakimu ke kiri dan ke kanan. Menarilah dan bertepuk bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia satu. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Amin. Haleluya. Ayo bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewati setiap musim, lewati setiap tantangan, tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Terbukti kasih-Mu, terbukti kesetiaan-Mu, terbukti penyertaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku berseru, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, dan ku memuji, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, bahwa
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami serukan Engkau Bapa yang baik, oh Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Kami mau bersyukur selalu kepadamu Bapa. Dengan segenap hati kami katakan, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Yes, Lord. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami katakan Engkau Bapa yang baik, Bapa-Ku yang baik. Yes, Lord, kami cinta padamu Tuhan Yesus. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sikirata Korea Lamase. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Yesus. Orala basyandara lamata kuriala basi. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sangat-sangat baik. Tidak ada Allah seperti Yesus. Dia yang mengasihi saudara dan saya. Orapata kuriala basyakara lamata kurabasa. Ya ralabat sikira lamata kuriala basya. Orapata kurala basyandara lamata. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah keadaan dunia saat ini, kami boleh ada pada siang hari ini. Kami boleh datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami boleh beribadah mencari wajah-Mu. Kami boleh berjumpa dengan Engkau Sang Raja yang mulia. Bapa, terima kasih buat perjumpaan kami pada siang hari ini. Kami tahu Tuhan inilah menjadi kerinduan kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah melawat kami lewat pujian penyembahan.
pada siang hari ini Tuhan, Engkau yang ditinggikan, nama-Mu Tuhan senantiasa dipuji-puji. Karena kami tahu hanya Yesus yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, hamba biasa. Tapi Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sudah mengutus hamba-Mu untuk ada di tengah-tengah kami di tempat ini Tuhan. Karena bukan kuat dan bukan gagah kami, tapi oleh karena kuat kuasa Allah Roh Kudus, Engkau memampukan kami Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami tahu Tuhan ini menjadi keperluan, kebutuhan setiap kami. Kami minta kuasa Allah Roh Kudus, Engkau berotoritas di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan Tuhan, Engkau yang berkarya, sehingga nanti ketika kami pulang, kami tidak seperti kami datang, tapi kami boleh mendapat kemenangan demi kemenangan yang datang daripada-Mu. Yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Wow, yes, silakan duduk, terima kasih. Sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Oke, makanya kalau tidak memperkenalkan, tidak sayang katanya ya. Ada yang sudah kenal mungkin di antara Bapak Ibu Saudara? Ada yang kenal saya? Coba angkat tangan sebelum saya menyampaikan. Oke. Berarti belum semua ini, hampir 1-2 aja. Ya, saya juga sangat asing sekali di ini. Tapi inilah untuk kedua kali saya datang di Kota Makassar. Oke ya, saya datang di Kota Makassar, tapi tidak berkhotbah. Kali ini saya berkhotbah. Yang lalu saya khotbah di tempat Pak Luther. Ya, tapi hari ini saya bersama-sama dengan saudara. Puji Tuhan, mungkin bisa ditayangkan ada sedikit cuplikan keluarga saya. Saudara, sekali lagi terima kasih buat khususnya Bapak Gembala saudara ya, Pak Jo dan Ina. Dan terima kasih juga buat para pengerja hamba Tuhan yang dipercayakan di tempat ini, semua para pelayan Tuhan. Terima kasih kalau saya boleh ada di tempat ini saudara. Dan sekali lagi, tidak ada yang istimewa dalam hidup saya, tapi yang teristimewa adalah Yesus. Amin. Ketika Yesus ada dalam hidup saya, maka Tuhan itu yang istimewa. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Wow, ya. Tapi saudara, hari ini saudara adalah saudara yang istimewa. Coba lihat kanan kirimu, engkau istimewa luar biasa. Ya, haleluya. Pulang juga tetap istimewa. Katakan amin. Oke. Nama saya adalah Ibu Ruth. Ya, saya mengembalakan jemaat di Rock Batam sudah hampir 18 tahun. Sebelum kami Rock Batam, saya mengembalakan gerejanya Pak Alex Betani di Batam. Karena saya sudah hampir 24 tahun dari Surabaya pindah ke Batam dan cukup lama saudara. Ya, jadi menjadi orang Batam. Batam ada singkatan. Ada yang sudah pernah ke Batam? Coba angkat tangan dulu. Yang belum nanti pulang sama-sama saya ke Batam. Haleluya. Terus belum ya. Pak Robert kelihatannya udah pernah ke Batam. Ya, puji Tuhan. Oke, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya punya suami satu. Tapi sudah Tuhan panggil pulang, almarhum. Baru 2 tahun yang lalu, Bapak Gembala juga Rock Batam. Dan anak saya 5, mantu 5, cucu 14. Wow, wah banyak sekali ya. Cucunya 14 loh. Aduh. Kalau saya di Batam, saya bisa buka gereja sendiri, saya nggak perlu stolnya Rock. Ya. 14, jadi kalau dihitung sudah hampir 24 orang dalam gereja, puji Tuhan. Tuhan memperlengkapi semua anak menantu cucu, luar biasa. Tuhan memberkati kami, juga kami mengembalakan sidang jemaat GBI Rock di Kota Batam, puji Tuhan. Dan hari ini saya juga dipercayakan untuk seorang pengusaha yang membuka rumah makan ayam penyet Ria. Mungkin ada yang pernah makan ya. Ya udah, nanti kalau nak makan hari ini kami buka, boleh rame-rame datang ke apa itu saudara? Lupa namanya, botol lempangan atau apa, puji Tuhan. Oke. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur sekali lagi yang istimewa adalah Tuhan. Ya, tidak ada yang istimewa dalam hidup saya, tetapi Yesus ketika ada dalam kehidupan saya, ya saya yakin dan saya menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Karena saya diberangkatkan dari lahir sampai dewasa. Dan akhir ketika saya menikah, saya adalah seorang pendoa. Ya, sebenarnya saya bukan orang pengusaha. Tapi saya adalah seorang ibu yang berdoa di kota Surabaya bersama dengan tim dari Pak Alex Betani. Kami adalah pendoa.
dan almarhum juga berdoa. Dan singkat cerita kami dibawa ke Batam, bukan dibawa, kami ngungsi ke Batam, ngungsi. Karena Surabaya nggak ada pekerjaan saudara. Suami disuruh kerja ke Tanjung Pinang. Singkat sebelum saya ceritakan, saya diberikan waktu 2 jam ya Pak Robert. Kan belum pernah ke sini, kata Pak Jo bebas, amin. Pulang nanti rame-rame makan ayam penyet diskon 50%. Haleluya. Kan baru buka, lu beri kemuliaan yang dikit. Haleluya ya. Dulu sudah pernah buka saudara dengan Pak Wani, tapi kami buka lagi hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, 98 kami dibawa dari Surabaya ke Batam. Kami tidak tahu apa-apa saudara, bawa anak 5, 3 yang dibawa, 2 yang dibawa, 3 ditinggal Surabaya. Singkat cerita kami ke Batam, kami tidak punya apa-apa. 0. Kami adalah orang yang sederhana pendoa dan kami melayani Tuhan di Surabaya. Dan kami bekerja sebagai pekerjanya full timer juga di Pak Vivit saudara. Saya sebagai pekerja di gereja dan saya jualan-jualan dari rumah ke rumah. Waktu itu dan suami saya dipanggil untuk temennya untuk kerja di Tanjung Pinang, proyek gypsum. Singkat cerita kami dibawa ke Batam. Saya tidak mau, ngapain ke Batam, Surabaya nak kok. Ya, Surabaya masih ada mall, Batam 98 tidak ada mall dan kami harus berangkat. Dan di situ saudara tahun 98 kami ke sana pas ada kerusuhan. Saya tidak ada kerjaan, saya kontrak rumah, ya rumah yang kecil sekali mungkin cuma 1 kamar, ya karena kontrak. Kami kontrak dan kami berpikir mau bawa anak duit aja enggak punya, mobil enggak punya, semua enggak punya. Yang punya hanya Yesus. Lutut saya yang suka berdoa. Katakan amin. Singkat cerita saya bilang sama suami, sayang kalau gini terus anak-anak makan apa? Kamu toh kerja sama orang enggak dapat uang, enggak dapat gaji. Gajinya masih diutang. Terus saya bilang gini, udahlah aku tak jualan aja ya di Surabaya, saya jualan dari rumah ke rumah. Di sini saya mau jualan. Suami saya bilang begini, jualan apa? Nung kamu di sini rumahnya aja kos, di depan itu cuma rumput, enggak ada. Batam 98 masih sepi. Enggak apa-apa lah, yang penting buat makan cukup. Singkat cerita kami jualan, mulai jualan ayam goreng saudara. Saya belum kasih nama Ria, jualan aja pokoknya cukup. 1 hari bisa 200 ribu, 100 ribu. Singkat cerita mulai ada hamba Tuhan, Gembala Tabga saudara. Dan jemaatnya bilang di situ ada anak Tuhan jualan ayam goreng enak, ada gaduh-gaduh, ada rawon. Oke, singkat cerita mulai diberkati dari 200 menjadi 500 ribu tiap hari. Bukan hanya sampai di situ saudara, dan akhirnya mulai naik. Tapi saya tidak pernah lupa untuk meninggalkan doa. Saya sebagai pendoa juga di Batam. Setelah rame, restoran lumayan, kami tetap berdoa. Dan singkat cerita orang mulai mengenal ayam penyet saudara Ria. Rumah idaman Allah. Terus beri kemuliaan dong buat Tuhan. Ya, rumah idaman Allah. Kenapa saya berikan Ria? Orang pada tanya, Ibu Ria, nama saya enggak, nama saya Ruth. Ya, Ria adalah rumah idaman Allah di mana setiap orang makan mereka merasa nikmat dan diberkati. Katakan amin. Karena di situ ada tuh anak Tuhan yang terus berdoa. Dan singkat cerita ada anak muda dari Singapura yaitu The Penyet Edi datang ke Batam. Dibilangi oleh Pastor Stephen dari Singapura, itu kalau mau beli ayam penyet, kalau mau buka restoran itu ambil di Batam ada jualan ayam penyet. Oke, singkat cerita lagi saudara, diambillah mereka franchise untuk saya dibawa Singapura. Wow, waktu tahun 2001 kami ke Singapura. Saya ini tidak pernah ke Singapura, jujur aja. Lalu di Surabaya rumah aja ngontrak, sepeda motor tidak punya, pelayanan boro-boro Singapura. Singgah di dapur tiap hari, singgah di dapur karena masak buat hamba-hamba Tuhan. Dari kami tuh tiap hari pelayanan Tuhan cuma di dapur. Kalau orang bilang sing japo saya tidak ngerti saudara, karena saya berangkat dari sekolah yang SMA tidak lulus, kelas 2 kami lepas nikah saudara. Singkat cerita akhirnya kami tidak bisa ngomong bahasa Inggris. Oke, ini boleh ditutup nanti lihat saya semua. Haleluya, udah lengkap ya. Cucu. Saudara, sampai kami ke Singapura. Wih, bahasanya Inggris dong. Ya, pegawainya orang Filipina, orang Singapura. Saya pokoknya masuk aja ke Singapura. Kalau saudara pertama kali makan di Lucky Plaza lantai 1 dan sekarang pindah di lantai 4, Singapura ada yang punya Ria. Saya bukan pemilik, tapi saya yang punya resep ayam penyet Ria. Dan pemilik yang punya dibeli orang Jakarta. Singkat cerita lagi luar biasa saudara.
Saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris gimana dengan pegawai. Ya, bahasa apa? Saya cuma tunjuk karena orang Filipina, banyak orang Filipina di situ. Dan tapi saya bersyukur saudara, lewat bahasa yang Tuhan berikan yaitu bahasa roh. Ngulek sambil bahasa roh. Kira lapa syandara takut. Horapa syandara lapa takut lapa sekera. Wah ngulek sambil saudara. Mulai itu ayam penyet rame. Didatangi orang dari Jakarta, dari mana-mana. Kalau enggak makan ayam penyet zaman dulu. Ya sekarang kan sudah banyak di mana-mana. Woi ayam penyet booming. Saudara, saya mau katakan bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang tidak bisa Tuhan katakan bisa. Katakan amin. Inilah saudara, ya inilah saudara yang saya alami kehidupan. Dan sampai hari ini kami harusnya sudah ratusan outlet yang kami harus buka. Tapi sudah beberapa tahun ada yang sudah tidak memperpanjang, ditutup saudara, karena kan sudah masanya kontrak habis. Dan sekarang tinggal cuma berapa ratus outlet yang ada di seluruh muka bumi. Loh saudara, seluruh muka bumi loh, ayam penyet aja loh bisa sampai ke luar negeri. Katakan amin. Kan tidak pernah mengira saudara, dengan seorang yang pendoa, yang Tuhan bawa kami naik, ya. Tapi bukan dengan kesombongan, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Maka dari itu saudara, ketika saya ada di tempat ini hari ini, itu ada banyak goncangan, ya. Bukan enak-enak kita menjadi hamba Tuhan atau menjadi seorang pengusaha, tapi ada banyak goncangan. Percayalah, ketika goncangan itu ada, saudara dan saya makin kuat. Katakan amin. Baru aja saya pulang dari Filipina, karena saya buka di Filipina. Karena dulu pegawainya orang Filipina. Anak kami yang nomor 2 pindah di Filipina. Yang nomor 1 ada di Batam. Ya, yang nomor 2 juga ada di Batam. Di Filipina, yang nomor 3 ada di Batam, tapi sering ke Pekanbaru, ke Medan keliling saudara. Yang nomor 4 masih ada di Batam. Yang nomor 5 ada di Melbourne. Puji Tuhan, melayani Tuhan. Saya bersyukur ketika kita melayani Tuhan, anak-anak akan melayani Tuhan. Katakan amin. Wow. Saudara, mari kita sama-sama membaca di dalam kitab Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Saudara, ada titip salam dari jemaat Rock yang ada di Batam buat jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua, amin. Yuk, saya berikan judul hari ini, kita harus kuat menghadapi kehidupan. Jadilah kuat di dalam kehidupan kita. Katakan amin, haleluya. Saudara, banyak orang yang tidak kuat menghadapi saat-saat ini, karena saudara lihat goncangan di mana-mana sedang terjadi, amin. Ya, goncangan dari Israel, Hamas, Yerusalem, semua sedang digoncangkan. Tapi saudara, juga pekerjaan, mungkin rumah tangga, gereja juga sudah sedang digoncangkan. Tapi saya berharap bahwa iman saudara tidak akan digoncangkan. Katakan amin. Yuk kita baca ya, Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan, suara di atas ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Katakan janji. Kalau Tuhan sudah memberikan janji, tidak ada satupun yang bisa meluputkan. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit. Wow, bukan bumi tapi langit akan digoncangkan. Ini janji Tuhan, ya. Jadi sebentar lagi, ayat yang ke-28, 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat 28 lanjut. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah, kerajaan surga. Berbahagialah kita ya saudara. Marilah kita mengucap syukur, katakan mengucap syukur. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sampai sini dulu saudara, dikatakan bahwa sekali lagi semua sudah digoncangkan. Bahkan rumah tangga sekarang anak-anak Tuhan banyak digoncangkan. Kalau di Makassar mungkin tidak terasa, di Batam sangat terasa. Banyak perceraian dalam keluarga saudara. Saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang udah jenuh, bosan. Kalau mereka mengeluh, mereka cuma mau konseling tentang pengennya meninggalkan rumah tangga, perceraian. Sudah punya anak, sudah punya cucu, sudah umurnya menikah 40 tahun kok pengen cerai. Nah, kadang-kadang saya tidak bisa.
untuk menghadapi mereka. Karena banyak goncangan saudara ya di tengah-tengah kota saat ini. Bahkan saudara lihat goncangan dalam ekonomi hari-hari ini. Tapi bersyukur ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan takut. Meskipun goncangan COVID, tetap Tuhan berkati, amin. Buat yang berusaha, pengusaha. Saudara waktu COVID, wah Tuhan itu luar biasa. Ayam penyet tidak ada. Saya buka di Batam semua di mall. Ada 11 mall kami buka. Mall tuh bukan tutup, sepi, siapa yang mau ke mall. COVID. Tapi itu ayam penyet gojeknya makin derasnya luar biasa. Satu hari tidak nutup sampai ada 10-15 juta untuk hanya gojek makan pesen ayam penyet. Itu kan kemurahan Tuhan di tengah-tengah COVID. Ya, memang satu di sisi saya dapat berkat tengah-tengah COVID, makanan makin ramai. Di satu sisi saya kehilangan suami yang tercinta. Saudara, apakah saya bilang begini, Tuhan, Engkau tidak adil, Engkau jahat? Enggak. Ya, saya waktu itu COVID, saudara masuk, Bu Ina, Pak Jo selalu kontak saya karena saya di ICU, almarhum di ICU. Ya, dua-dua sama gawatnya, sama pakai oksigen, tapi suami ada komorbid. Ya, memang dia sudah stroke. Jika cerita kami 12 hari pulang, tapi dengan keadaan masih positif, suami 18 hari dipanggil pulang. Sekarang bersama dengan Bapak. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, goncangan boleh terjadi. Berapa banyak seringkali kita mengusir atau tidak mau digoncangkan. Sedangkan firman Tuhan katakan satu kali lagi ungkapan daripada firman Tuhan. Aku akan menggoncangkan langit. Wow. Kalau bumi sudah digoncangkan hari-hari ini, Tuhan akan menggoncangkan langit. Kalau langit sudah digoncangkan, bagaimana kita mau naik pesawat? Bagaimana kita punya satelit untuk handphone telepon? Kita punya anak di luar negeri, tidak bisa hubungan dong. Tuhan bilang goncangkan sebentar lagi. Apakah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan kita siap? Ya, hamba Tuhan kan suka khotbah. Hamba Tuhan biasa kalau khotbah. Akhir zaman sebentar lagi, akhir zaman. Israel sudah perangin gini. Kok tidak datang-datang Tuhan? Wow, Tuhan itu senang sebetulnya cepat datang, saudara. Untuk menyebut kita semua ini loh. Tuhan udah bilang gini, aku ini pengen cepat datang. Tapi Tuhan melihat, apakah kita sudah dalam pertobatan? Apakah kita sudah siap ketika Yesus datang? Saudara, yuk hari ini ketika engkau ada goncangan, itu mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Katakan amin. Goncangan itu mendatangkan Roma 8 ayat 28. Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Katakan amin. Makanya jangan gampang-gampang menengking masalah, ujian atau goncangan. Dalam nama Yesus goncangan atau masalah cepat berpindah. Itu membuat saudara dan saya makin bertumbuh. Rasul Paulus katakan bertumbuhlah. 2 Petrus 3 ayat 18. Coba kita baca. Kok kelihatannya tegang ya? Apa saya kurang pelan? Saya ini seorang wanita yang suka, umur saya 66 tahun saudara. Lah kok saudara umurnya masih muda nyanyi? Saya kepingin melompat tapi kok nyanyiannya gini-gini. Kalau saya nyanyi, wow, haleluya. Meskipun lutut sakit. Lihat Pak Rey itu didikan gimana? Ya, Pak Rey ya, itu Batam itu. Wow. Batam tuh semua kalau nyanyi tidak bisa diem saudara. Kalau bisa dari depan lompat ke belakang. Sak gembala-gembalanya melompat. Itulah. Makanya kalau ulek sambel, dah iseng ulek sambel. Enak, darah rasa. Hurra, wah, lari sana ke sini. Ya, itulah. Cuman iseng aja, kan gitu. Boleh kan? Ya udah kalau gitu saya ngomong pelan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Rasul Paulus bilang begini, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Ketika engkau digoncangkan, kau jangan makin mundur, makin tidak mau ke Tuhan. Ada goncangan di gereja, mungkin saudara ditinggal oleh Bapak Gembala, atau saudara ditinggal seseorang yang saudara mungkin hormati, saudara segani. Terus bilang begini, aduh sudah gak usah lagi dia ke gereja. Ya, saudara saya mau tanya, kita semua di gereja, mimbar ini bisa enggak ada hilang, bisa enggak? Di ini gereja, mimbar ini loh mendadak bisa hilang enggak? Bisa. Musik yang ada ini semua kadang-kadang bisa hilang enggak? Yang khotbah ini loh bisa hilang enggak? Kadang-kadang hilang. Bisa. Semua ini adalah aksesoris.
Semua ini aksesoris. Ya, katakan aksesoris. Seringkali kita ini cuma melihat luarnya, aksesoris. Wah, saudara, sekali lagi. Ya, saya masuk Makassar. Wah, lihat itu spanduk gede-gede. Ya, flyer di tempat yang besar, tiang besar-besar. Kalau di Batam ya ada tapi tidak gede-gede gini, saudara. Saya selalu bilang sama jemaat, kalau bikin KKR nggak usah deh. Yang gede-gede tulisan besar supaya menjangkau orang. Ya, kita doa aja. Amin. Gereja seperti gedung bioskop. Maaf kalau saya bilang. Kalau filmnya bagus, pasti ngantri yang mau datang. Bahkan mereka berantri untuk melihat. Benar gak ya? Gereja seperti gedung bioskop. Kalau pembicaranya bagus, the best. Wow, yang datang tuh ngantri, tidak cukup tempat ini. Saudara, saya baru khotbah di GSJS juga wanita. GSJS saudara tahu jemaatnya banyak, pembicara juga cukup luar biasa, terus bersaing dengan sebelah ada Mawar Salon. Wow, saya gini, Tuhan, saya mau nanamkan jemaat saya aja cuman iman. Katakan amin. Karena iman yang tidak bisa digoncangkan. Semuanya bisa, gedung gereja bisa digoncangkan, semua nggak ada akan lenyap. Tapi iman saudara dan saya tetap kuat di dalam Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Iman ini penting. Makanya kabar baik hari ini, saudara, kerajaan surga tidak bisa digoncangkan. Ketika saudara dan saya tetap kuat dan kokoh. Bangun, karena iblis sedang membuat saudara dan saya menjatuhkan. Itu lewat dari dasar. Mazmur 11 ayat 3, coba saudara baca. Mazmur 11 ayat 3. Dengan cepat saya ingin sampaikan. Mazmur 11, ya. Ini penting, dasar dari kehidupan saudara dan saya harus kokoh seperti kita membangun satu bangunan yang kuat di tengah-tengah ya saat-saat ini. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Wow, saudara, ini firman Tuhan katakan, dasar kita harus kuat. Seperti Lukas 6 ayat 48 dan 49, kita tidak usah baca karena saudara tahu pasti bangunan kalau kuat harus di atas dasar batu karang yang kokoh. Kalau bangunannya di atas pasir, saudara, ombak datang, angin datang, badai datang, saudara akan hanyut begitu aja. Tapi kalau kita dibangun di atas dasar batu karang yang kuat, maka itu badai, itu ujian. Orang mau ngomong ABCD, saudara, saudara tetap oke, puji Tuhan. Tadi dikatakan beribadahlah, mengucap syukur, katakan, dan hormat akan Dia. Saudara, baru 1 tahun kami digoncangkan dalam gereja. Biasa saudara, gereja pun juga digoncangkan, bukan rumah tangga, bukan pekerjaan, ya bukan apa, gereja digoncangkan. Kami 18 tahun melayani di Rock. Look, saya ini kan suka ke Melbourne karena anak kami di Melbourne, saya bantu. Anak kami buka di Perth, sebentar lagi buka di Brisbane, ayam penyet saudara, buka di Adelaide. Saya bantu. Buka di Makassar, saya bantu saudara. Nah itu mungkin di antara gereja kami, gereja yang sudah 18 tahun, para tangan-tangan kanan saya yang biasa memimpin gereja almarhum kemana-mana, dia adalah pemimpin, sudah ikut sama-sama 18 tahun. Tidak ada angin, tidak ada apa badai. Dia mendadak buka satu juga gereja saudara. Di situ dia bilang, saya pamit keluar dari Rock, baik-baik. Dan saya bangun gereja loh saudara. Bangun gereja kayak bangun restoran aja. Ya kalau di sini tersinggung ya tidak apa-apa, saya pulang nanti tidak diundang lagi. Tidak apa-apa. Ya, tidak mudah bangun gereja. Memang saudara Pak Arifin punya visi 1000 gereja. Tapi apakah saudara dan saya ketika bangun, kehidupan kita sudah kuat? Kalau kita tidak kuat jangan main-main saudara. Kalau bangun perusahaan, bangun restoran gampang, saya bangun hari ini 100 karena sudah punya sistem oke. Tapi kalau bangun satu gereja, itu saya ditekan. Waduh, pulang dari Melbourne, saya wah saudara, semua perkataan apapun seluruh Batam, ya secara manusia, secara daging, anak-anak saya bilang gini, mama dipermalukan loh ma. Mama ini ayam penyet di Batam sudah terkenal. Kita anak-anak ini malu ma. Terus saya bilang, kalau kamu malu, Yesus itu lebih malu. Tuhan malu sebetulnya anak-anaknya dipermalukan. Tapi Tuhan Yesus gak pernah malu. Dia tetap mengasihi. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan.
Anak-anak saya saudara masih punya daging. Rasanya sakit hati, saya bilang enggak. Pembalasan biar Tuhan. Kita tetap mengucap syukur, kita berdoa. Apapun orang boleh bicara. Tekanan boleh datang ke kanan kiri. Wah sudah orang bilang enggak apa-apa. Tapi kalau kita punya iman tetap kokoh. Badai boleh datang apapun. Mendatangkan kebaikan buat setiap kalian. Anak-anak yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kalau tidak ada badai, saudara mungkin nyaman. Suami istri baik, anak baik, pekerjaan baik, gereja baik, apalagi? Wow, semua baik. Saudara dan saya mungkin gini, wah sudah tidak usah Tuhan lagi, dia semua baik. Tapi ketika badai datang, ketika persoalan datang, apakah kita cuma diam? Kita jerit pasti. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kata Bartimeus. Dia sedang kesal, dia lumpuh, buta. Orang yang ada di sekitar Bartimeus bilang, "Hus, kamu diam. Siapa kamu?" Tapi Bartimeus tetap dia pengemis, saudara. Kalau di antara hari ini ada saudara seperti Bartimeus, katakan, "Yesus anak Daud, kasihani aku." Amin. Biarkan ujian itu masalah ada dalam kehidupan kita untuk supaya kita bertumbuh. Rasul Paulus bilang, "Bertumbuh dewasa, bukan kanak-kanak lagi." Katakan amin. Saudara dan saya ini mungkin saya sudah usia 66 tahun depan. Saya bukan lagi menjadi, umur bukan menjadi patokan untuk saya menjadi dewasa rohani. Ya, umur tidak menjadi patokan. Biarpun umurnya sudah makin tua, kalau pemikirannya masih seperti anak-anak firman Tuhan, waduh ini repot. Makanya kalau masih punya kepahitan, ya disakiti sana, diomongin sini, ditekan sana, masih punya kepahitan. Itu seperti apa? Anak-anak, saudara. Amin. Lu di sini kok diam, di sini dewasa. Katakan kanan kiri, dewasa. Luar biasa, dewasa. Gitu enak, saudara. Ya, saudara, saya hampir 10 orang ditinggal jemaat. 15-20, tadinya 20 lebih. Itu ditinggal, diambil, saudara. Apalagi yang diambil itu yang kakap-kakap. Yang ngasih uang ke gereja, ada yang ngasih berkat gede. Apakah saya bilang gini, itu yang ngasih duit berkat, ayo ditarik balik. Enggak. Ya, ada beberapa yang mungkin keluar dari tempat ini gereja, yang ngasih donatur besar. Enggak. Saudara, uang itu dari Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya cuma melakukan pekerjaan. Kita adalah pengelolanya. Amin. Kalau kita diberkati, saya diberkati saudara luar biasa, bukan karena sombong. Saya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan berkati saya sombong buat jatuh kembali. Amin. Buat apa saya punya segalanya kalau saya tidak memuliakan nama Tuhan? Kami bangun gereja di Batam. Jujur, kalau suami saya tidak apa-apa. Kalau bangun gereja tulis di sini loh, ada sumbang. Tidak usah. Jengking doa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Aku bilang, loh tidak apa-apa kan memiliki jemaat. Ya tapi tidak usah tulis-tulis. Kalau mau ya oke. Dan singkat cerita kami bangun 4 gedung, 4 ruko yang cukup besar, 1 bangunan gereja di Batam. Dari semua pekerjaan Tuhan lewat kehidupan saya diberkati franchise, bangun lagi, diberkati lagi, bangun lagi. Luar biasa Tuhan itu, katakan amin. Dia sanggup ketika saudara dan saya berdoa, amin. Ya dikatakan ucapkanlah syukur. Kembali saudara, coba tadi dalam Ibrani 12 ayat 28. Makanya Hagai kan bilang begini, perhatikan keadaanmu hari-hari. Ya, ayat yang ke-28. Ketika saudara, jadi karena kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah. Ucapkan syukur dan beribadah kepada Allah. Selalu mengucap syukur. Saya tidak suka orang yang suka mengeluh. Ya, makanya saya kalau di Batam, saya kumpul sama anak muda. Ini tadi ada Charles yang jemput anak muda. Kalau tadi yang jemput tua saya agak gimana? Saya senang anak muda. Ya, enggak apa-apa nanti yang tua enggak mau enggak. Karena kalau komsel anak muda itu semangat. Guys atau mak atau gimana gitu. Wah ya ngomongnya itu gitu. Oke, kalau orang tua-tua, aduh boyok udah sakit, dengkulku ini loh, aduh olinya hilang. Ini boyok apa orang bilang itu? Ini lutut, kepala pusing, penyakit keluar semua. Wah
itu kalau orang-orang tua. Makanya saya tuh senang sama anak muda. Saya ini beberapa hari lutut saya sakit tuh saudara, nggak bisa jalan. Orang bilang olinya habis, oh nggak peduli. Oli habis ya saya ganti minyak goreng aja saya kasih. Saya tendang, maaf Pak, sorry. Bapak ada minyak goreng. Oh sakitnya luar biasa ini. Orang bilang Ibu Rudi ini kegemukan apa atau badannya atau kaki saya. Nggak peduli buat saya, jalan terus saya melayani Tuhan. Ya kemanapun, karena saya tahu ya bahwa ucapkan syukur ibadah kita kepada Tuhan. Banyak orang kadang-kadang untuk datang minggu aja malas. Aduh sudah usah, nanti aja nanti. Ya. Hari ini goncangan sedang terjadi. Perhatikan keadaanmu. Hagai dikatakan gini. Hagai saudara, kalau saudara mau baca Hagai, kitab Hagai ayat 1, 2, 3 itu ayat yang ketiga, 4 nih, salah terus. Perhatikan keadaan. Tuhan ingatkan lagi, perhatikan keadaan. Kita ini sibuk dengan urusan rumah kita sendiri. Sehingga kita makan tidak kenyang, minum tidak sampai lega, berpakaian masih kedinginan saudara. Itu Hagai. Ya saudara, makanya dari itu kenapa saya selalu bilang sama jemaat, kamu ini loh kerja pagi siang malam, tapi kamu kok tidak dapat apa-apa. Karena kamu cuma mengeluh dan mengeluh. Ucapkanlah syukur dalam hidupmu, katakan amin. Jangan gampang-gampang kamu menengking ujian masalah. Persoalan itu datang, biarkan saudara. Terima itu semua ujian dalam kehidupan kita, katakan amin. Saya dapat restoran, ratusan restoran, buka outlet. Itu badannya makin besar. Begitu makin banyak buka restoran, makin besar badannya. Tidak mungkin makin besar terus badannya dikit kecil. Makin gede. Apakah saya siap untuk saya membangun iman saya di tengah-tengah badai ini? Firman Tuhan katakan harus siap. Amin. Harus. Ya. Karena kalau saya tidak siap, maka saya gampang roboh. Seperti pohon. Saudara, kalau itu caranya melekat kepada pohon, maka saya yakin dan percaya dia akan menghasilkan buah yang indah. Amin. Itulah saudara dan saya, kita melekat sama Tuhan, berjalan dengan kehendak Tuhan, maka saudara kita akan tetap kuat dan berbuah. Penting buahnya orang melihat, oh orang sana bilang jelek, mungkin tidak bagus, tapi Tuhan bilang kau anakku yang luar biasa. Katakan amin. Firman Tuhan kan bilang begini, ketika ada seorang anak atau nabi yang menjerit, Yesus aku sudah menyembuhkan, Yesus aku sudah memberikan yang terbaik, mungkin uangku buat gereja pembangunan nomor 1, Yesus aku sudah membuat mujizat. Tapi Tuhan bilang gini, aku tidak kenal. Tapi Tuhan kenal janda yang memberikan 2 peser dalam bait Allah. Katakan amin. Dia kenal. Mungkin yang lain komplain, pengusaha pada komplain, aku yang beri gede gereja ini, bait Allah ini duitnya siapa? Tapi Tuhan bilang, aku menghormati janda yang memberikan 2 peser karena hatinya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan itu bisa melakukan mujizat yang luar biasa. Coba saudara lihat, kalau sudah Tuhan membuat mujizat 5 roti 2 ikan, yang datang banyak kan? Banyak, semua 5.000. Bayangkan hitung-hitungan Tuhan itu bukan hitung-hitungan seperti dunia di Gramedia 527. 5 tambah 2, 5.000, sisa 12 bakul. Dia buat mujizat. Banyak orang datang kerumun saudara, makan sampai kenyang. Tapi maaf saya bicara. Tapi saudara, ketika Yesus di kayu salib, siapa yang ada? Cuman satu wanita pelacur, yaitu Maria. Mana Lazarus? Mana yang lain yang disembuhkan Bartimeus? Murid-murid Yesus, Yohanes, mana? Tidak ada. Maria, seorang pelacur yang ada, maaf. Saudara dan saya dibeli dengan harga yang mahal, luar biasa. Yesus mati di kayu salib buat kehidupan saudara dan saya. Kalau ada hari ini, saya bilang, mau katakan, ayo kehidupan kita ini harus mahal. Amin. Mahal, bukan mahal tuh jual mahal. Ini bajuku mahal, tasku mahal. Enggak, mobilku mahal. Enggak saudara. Sekali lagi, mobil bisa hilang, bisa. Orang bisa hilang, bisa. Suami saya hilang mendadak, ya. Seorang gembala hilang, saudara, gitu aja. Hilang. Bukan itu, saudara. Tapi saya mau katakan hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, ayo kita makin melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, ibadah takut akan Tuhan. Ya. Maka dari itu, bangun kehidupanmu yang kokoh kuat. Jangan gampang orang bilang seperti apa ya?
kerupuk lembek gitu, tapi biarlah seperti batu. Saya bersyukur saudara, firman Tuhan hari-hari ini mengingatkan kita semua. Nahum berbicara begini, ketika saudara dan saya dalam tengah-tengah pengungsian, Tuhan membawakan kita dalam kebanjiran. Nahum 1 ayat 6, boleh dibaca sebentar ya. Saya masih ada beberapa menit, Pak Robert mungkin diingatkan. Masih terus, jadi kesaksiannya banyak. Masih terus tuh ya. Jadi gak ada yang lapar, saya lapar Pak. Ya oke. Ya Nahum 1, coba. Nahum 1 ayat yang ke-6. Saudara kalau baca 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah gemuruh, Tuhan cemburu, badai. Ya. Ayat 6, siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Kalau Tuhan sudah marah, Tuhan bisa marah dong. Bisa ya? Ya, dia marahin anak-anaknya lagi berjual beli di bait Allah, dia balikan meja, dia marah. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan dikatakan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala. Kehangatan amarahnya terjurah seperti api. Dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tapi ayat 7. Jadi baca jangan separuh. Lanjut satu paket ayat 7. Saudara 7. Tuhan itu baik. Tadi pujian sudah mengawali. Dia baik. Ya, dia adalah tempat perlindungan, pengungsian pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dia adalah tempat pengungsian. Katakan amin. Di sini semua orang Makassar ya. Puji Tuhan. Saya senang dengan orang-orang Makassar. Ngomongnya itu enak. Gitu. Ke pasar, saya dibawa pasar kemarin. Pasar Terong. Belusuk-belusuk becak, sepeda motor. Badan saya gede sampai kecepit-kecepit saya. Gak bisa jalan kemarin kan Sabtu. Jam 7 saya ke pasar sampai jam 9. Mau boro-boro cari jalan itu. Itu penuh semua. Aduh, saya senang di Makassar. Saya memang senang belusuk-belusuk Pak. Saya kayak Jokowi gitu, belusuk-belusuk ke pasar-pasar. Ke tempat-tempat. Saya kalau ke tempat mewah-mewah agak sedikit merinding-merinding saudara. Ya lebih baik ke tempat belusuk-belusukan saya. Pasar. Kalau mau cari saya di pasar. Kalau mau cari saya ke mall, kaki sudah rasa sakit. Kemarin saya dibawa teman saya, Foni ke mall, Bu Romo. Sudah tidak kuat kalau ke mall. Tapi kalau ke pasar kuat. Amin. Ya. Haleluya. Dikatakan bahwa dia adalah tempat pengungsian. Ketika kita susah. Saudara ada yang susah? Pernah susah? Saya sering susah. Ya. Kesusahan. Tapi Tuhan membawa kita nyebrang. Dikatakan ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Wah, Tuhan mengenal saudara yang berlindung kepadanya. Dia membawa kita ngungsi. Saya dari Surabaya dibawa ke Batam berarti saya ngungsi. Benar enggak? Kalau orang Makassar pasti enggak ngungsi. Mungkin ada yang dari Jakarta, dari mana? Dibawa Tuhan ke sini ngungsi. Orang ngungsi enggak enak, saudara. Penuh dengan penderitaan. Boyong-boyong orang Jawa bilang. Ya, saya dibawa saudara ngungsi ke Batam. Buat saya enggak enak. Tapi dia nyebrangkan saya. Di tengah-tengah badai air mata. Bukan banjir secara air, tapi air mata saya. Saya anak 5, enggak punya pekerjaan. Saya sebagai pendoa. Tapi Tuhan bawa saya nyebrang sampai hari ini. Amin. Dan ada di kota Batam, ada istilahnya, bila Anda tiba, Anda akan menang Batam. Jadi saya tidak akan balik lagi. Batam tuh air, kalau sudah minum air Batam paling enak, saudara. Wow, saya kemarin kaget masuk ke Makassar. Saya dari Singapura turun di airport, sampai imigrasi, loh Makassar. Loh, saya tolak-toleh. Ngantri itu sambil tolak-toleh, saudara. Loh, kok kurang ya? Maaf bicara maaf. Kok kurang? Apa airportnya, saudara? Dari Singapura loh, itu banyak orang luar negeri. Padahal Makassar begitu besar. Dan saya bangga mempunyai di kota Batam. Wali kotanya hampir dalam 1 bulan pasti ketemu, ngobrol. Kita ngomong saudara. Bahkan mereka ke gereja juga. Tapi dia tidak beribadah, dia menyampaikan. Bukan karena dia pemilihan, bukan. Tapi wali kotanya luar biasa. Di Batam itu jalan besar semua saudara. Semua rumah pinggir-pinggir kan besar gede-gede. Dan tidak ada kabel-kabel yang lewat. Satu pun tidak ada saudara dapat. Kabel yang ada di atas. Wih, ini semua Makassar semua banyak. Ya, di Batam semua ditanam di bawah rapi. Lo tertawa. Cobalah kita ngomong sama wali kota. Ya gitu dong, kita anak-anak Tuhan berani dong. Saya aja bilang, Pak Rudi wali kotanya hampir sama kayak suami saya. Pak Rudi, hebat. Ya, kami terus melakukan ya kota. Di mana kota tentram itu adalah saudara. Katakan amin. Jadi saya percaya saudara di tempat ini bukan kebetulan dipakai Tuhan di tempat ini.
Ayo bangun, ya, kehidupanmu makin lebih lagi. Oke, saudara, ini Nahum bahwa dikatakan bahwa dia adalah tempat pengungsian buat saudara saya, dan tidak usah membalas ketika kita ditekan. Nanti Tuhanlah pembela kita. Katakan amin. Dia adalah pembela saudara dan saya. Makanya sekali lagi jangan gampang menengking-nengking persoalan atau masalah, tapi terima, sambut itu godaan, sambut itu persoalan, sambut itu masalah. Ya, sekali lagi saudara, Tuhan sedang berperkara buat saudara dan saya. Saya selalu ngomong sama anak-anak muda, di tempat kami banyak anak-anak muda. Saya bilang gini, anak-anak muda harus banyak mengasihi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih itu yang membuat kita semua makin bertumbuh, ya saudara. Dan sekarang banyak kehilangan kasih, tapi saya selalu bicara dengan anak-anak muda ada kasih. Kasih itu lawan katanya apa? Saudara tahu kasih itu lawan katanya apa? Nafsu. Kalau kita lihat saudara, wow, ya, orang sekarang ini banyak lebih dari nafsunya daripada kasih. Nafsu itu tidak sabar, ya. Banyak orang yang tidak sabar hari-hari ini saudara, di tengah-tengah godaan, masalah, ujian, tidak sabar, ya. Pengennya cepet-cepet. Kalau tetangganya mungkin beli ini, pengen langsung beli dengan kartu kredit. Sekarang ada pinjaman pinjol online. Oh, tanpa pakai apa-apa dipinjam. Akhirnya sampai masuk nanti. Tidak sabar. Tapi Tuhan mau saudara dan saya ini mempunyai kasih. Katakan amin. Kasih. Ya. Hari ini Tuhan ajarkan kita untuk saling juga mengasihi. Di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah masalah kita harus ada kasih. Berapa banyak sekali lagi orang-orang tua kita nggak sabar untuk menanti saudara, sehingga kita melakukan segala sesuatu baik dalam pekerjaan, ya, pekerjaan yang mungkin tidak bagus, oh dibuat bagaimana supaya bisa berhasil. Enggak, ayam penyet dimulai tahun 98 dengan ulekan sambal kurapa dengan satu outlet. Kalau sabar sampai 24 tahun saudara, kalau nggak sabar saudara, saya sudah gugur. Jujur aja, di tengah-tengah perjalanan kami membangun restoran ayam penyet, anak saya nomor 1 narkoba, main judi saudara. Suami saya almarhum di gondol WW. Tahu Pak Jo itu? Tahu WW? Loh ya sudah, enggak tahu enggak apa-apa, lebih baik. Ya udah ya, nanti kalau mau pulang. Suami saudara hampir pulang sedikit hilang. Lu wanitanya istrinya cantik kayak gini, WW-nya ya kalau cantik, WW-nya jelek. Loh kok enggak terima kasih. Istri yang sudah pinter nyari duit enggak penuh ayam penyet, loh kok enggak terima kasih. Tapi saya enggak mau ceritakan, sudah almarhum saudara ya. Enggak apa-apa, tapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangkitkan iman kita. Ujian ada, masalah ada. Orang-orang bilang begini, bukan anak, kalau anak saya sudah pasti kesel ya melihat papanya berbuat. Yang satu main judi, wah duitnya buat main judi, wah habis restoran baru mulai naik. Yang satu papanya bilang main judi, yang anaknya bilang, iya daripada papa main perempuan lebih baik main judi. Waduh saudara, rumah tangga yang neraka. Waduh, tidak ada harapan dalam kehidupan saya. Saya pikir gitu, Tuhan, aku seorang pendoa, dihadapkan dengan suami di gondol WW nggak pulang. Saya buka restoran masih kecil, ya masih beberapa lumayan. Anak main judi, narkoba. Wih, saudara bisa bayangkan ya, rasanya tidak kuat Tuhan, pengennya meninggalkan kota Batam. Tapi saya cuma berdoa, ketika terjadi sesuatu dalam rumah tangga kami, saya naik ke menara doa. Saya waktu itu belum buka gereja, ke gereja Gizi saudara. Saya naik ke menara doa, saya nyembah, saya sembah Tuhan. Oh saya menyembah, saya naik gojek, saya pergi, pokoknya saya tinggal restoran saya. Tidak pakai sandal lupa, saya nyembah Tuhan hari-hari, nyembah. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau saya ada hari ini saudara, badai saya itu sangat besar. Orang bilang begini, ngapain punya suami gitu? Cerai aja, ibu ini cantik dulu gak gemuk gini saudara. Body boleh, pinter cari duit, ya. Ngapain dapat suami? Tapi saya enggak, saya pegang. Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan aku suami, aku akan tetap tekun sampai dia dipanggil melayani Tuhan. Hasilnya saudara, Tuhan yang membereskan WW Gombel itu, dia kembali ke saya dan dia melayani Tuhan. Ibu kok tertawa Bu? Apa kejadian Bu? Ya lah itu saudara. Benar, saya enggak bohong, saudara Pak Jo tahu.
gembala saya. Tuhan kembalikan suami saya, bukan cuman kembali, utuh. 1 Samuel 30 ayat 19. Oh, begitu Samuel mengalami keadaan, ya, Siklak membakar habis, ujian anak istri ditawan. Tapi ayat 19 katakan, tidak ada satupun yang hilang dari diri Samuel. Amin. Diri suami saya tidak hilang, saya tidak ngeliat bekas-bekasnya itu wewe gombel, enggak. Saya tahu itu utuh. Amin. Loh, ada yang tertawa ini pelaku. Utuh saudara, Tuhan kembalikan. Bahkan lipat kali ganda dia menjadi hamba Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Karena doa istri penopang yang kuat kokoh, Tuhan bisa kembalikan. Anak-anak diluputkan dari narkoba. Loh, bukan setahun 2 tahun Pak. Hampir mengalami 20 tahun anak-anak narkoba. Sudah menikah masih. Ujian masalah bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Tapi saya tetap kuat karena firman Tuhan. Ucapkanlah syukur, ya. Berdiri dengan tegap, saudara. Tidak goyang, tidak gampang nangis. Tapi ada Yesus. Makanya sekali lagi goncangan boleh ada. Tapi berbahagia saudara dan saya. Kerajaan Allah tidak pernah digoncangkan. Ingat ya. Dia sanggup memberikan saudara iman yang tetap kuat dan kokoh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dan saya akan berakhir. Coba lihat kanan kirimu, saudara, jangan goncang ya. Nanti pulang dari sini saudara goncang. Ketika disakiti suaminya dikit, suaminya pulang terlambat. Apa ini kok terlambat? Udah sudah dikasih makan, jangan. Saudara, suami saya tidak pulang, saya sambut. Sayang, kamu kok tinggalkan aku toh? Ya habis kamu cerewet, katanya. Saudara, saya cerewet. Saya sampai pernah main drama di Pak Jeffrey Rahmat. JPCC tahun berapa waktu itu, sama Sari, sama Ute, ya, sama pendeta Andreas waktu itu tahun berapa di Borobudur wanita. Karena istri yang dominan, suaminya di gondol wewe, saudara, tahu dominan. Istri yang kadang-kadang memerintah akan suami. Oh, saya dulu sudah mulai naik. Ini sudah mau tak tutup firman Tuhan, kesaksian saya. Saya sudah mulai naik nih. Saya sebagai seorang pengusaha pintar nyari duit, ngulek sambal aja bisa dapat duit kan, saudara, ya. Dapat duit lah, suami saya kan cuma duduk di kasir, diem, orangnya diem. Cuma lucu Pak Rudi itu, diem dia. Dan saya tuh selalu kalau, udahlah kamu di kasir aja, aku yang ke bayar listrik, aku yang ke ini. Aku yang pergi ke franchise kemana-mana, saudara. Dia duduk aja di kasir. Seolah-olah tidak saya anggap di belakang saya. Mulai di situ saya sadar, ketika suami saya tidak ada di gondol WW. Loh, rumah tangga itu nggak ada artinya, nggak ada suami. Makanya ibu-ibu jangan main-main marahin suami. Ngambek-ngambek ditinggal sungguhan loh. Ya, benar, nggak enak. Loh jujur nggak enak loh. So ini kejadian ini, so ibu hamba Tuhan, pengusaha nggak enak. Saya tidur sendirian, suami saya nggak ada. Loh saya pengennya tuh nggak mau jualan. Tapi Tuhan bilang tetap Ruth, engkau aku akan berkati. Pengennya itu rasanya seolah-olah, iya ya, nggak ada suami nggak enak. Saya bilang, ayo yang Bali, oh yang kembali. Dia bilang, enggak, kamu cerewet. Ya udah Tuhan, apalagi saya harus berbuat. Oh, yang di sana lebih enggak cerewet, lebih menjamu. Kalau saya cerewet, gitu. Singkat cerita, saudara, saya memperbaiki, saya tunduk otoritas suami. Saya mulai berbalik dari 380 ke 100. Saya tunduk. Kalau ada khotbah biar suami, kalau ada pelayanan suami, semua suami, istri tinggal tunduk. Ya saya. Tuhan mulai bawa kami naik. Katakan amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Wow. Ini harusnya tidak boleh disaksikan sini, tapi kan Makassar. Ya kalau diundang lagi, kalau tidak diundang kan sayang, ya kan sayang. Jadi saya kasih tahu. Ya kalau diundang Pak Jo, kalau tidak diundang Pak Jo kan sayang saya. Saya diundang di gereja-gereja lain loh, udah ada rock loh, GSCS, Spasio, Surabaya. Saya sampaikan wanita. Ada teman kami di rock Singapura. Oh, suaminya penerbang, ya pilot yang luar gagah, istrinya dulu pramugari. Anak sudah punya anak mantu, lu mau cerai gara-gara cemburu ngelihat sekarang kan musim apa, makanya bapak ibu jangan lihat apa itu WA apa ngelihat Instagram loh, ketemu pacar di lama-lama itu bahaya saudara. Makanya saya tutup itu semua. Nggak lihat, saya nggak ngerti. Lah bisa loh saudara, pengen cerai pengen apa, tapi dengan keberadaan saya menjadi saksi, suami saya menjadi saksi, sehingga mereka pulih kembali dalam kehidupannya. Amin. Menjadi berkat, saudara, menelanjangi iblis, karena itulah yang Tuhan mau. Dan sampai titik terakhir, saudara, hayat daripada suami saya almarhum, saya tetap ada di sampingnya.
Dan saya tidak macam-macam sampai di penguburan. Kemarin COVID dikubur dengan bagus, upacara Pak Roni Daud, 200 jemaat yang datang dan berbagai orang datang dengan keadaan COVID loh ya. COVID ini saudara, tapi ratusan orang datang karena suami saya orang baik, dia bilang gitu. Di Batam, puji Tuhan, saya sudah booking di sebelahnya kafling ya. Jadi kalau ada teman-teman di Batam atau lain, Bu Rudi kan sudah janda, mau nikah lagi. Emangnya kamu mau beli itu kaflingku? Kalau mau beli silakan saya beli. Loh, jujur aja. Udah ada kafling saya di sebelah suami saya, kok gimana? Di Temiang itu di bawah pohon rindang bagus, kan besar. Suami bagus, sebelahnya saya beri rumput, beli bunga-bunga. Lalu saya ditanya, ibu janda, ibu mau lagi? Kalau kamu mau tinggal di kafling ya saya boleh. Kafling yang kosong. Ya Pak Jala kan gitu, nggak mau kan ya sudah. Saya menanti sampai Tuhan panggil saya. Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Ya, mari saudara dan saya kuatkan iman kita. Jangan gampang digoncangkan apapun. Wow, mungkin hari-hari ini kau sedang mengalami goncangan. Atau kau sedang dalam perjalanan. Pemain musik boleh hadir. Mungkin kau sedang dalam perjalanan goncangan. Atau mungkin kita belum mendapat goncangan. Tetaplah saudara kuat di dalam hadirat Tuhan. Amin. Tetap setia. Melayani Tuhan. Sekali lagi kita tidak seperti gedung bioskop. Ya, kalau film bagus-bagus, kalau tidak ada film yang bagus tidak mau datang. Lihat, saudara. Tapi saya percaya jemaat di sini enggak semua dengan hati yang tulus dan bersih. Mazmur 73 ayat pertama dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik buat saudara dan saya. Ketika kita tulus, kita bersih, maka kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Saudara, kalau kita tulus, kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Amin. Coba saudara pegang dadamu. Aku mau tulus Tuhan. Hari ini pegang dada saudara. Ya, pagi hari ini. Nanti pujian boleh menyanyikan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara tetap berdoa. Kalau saudara hari-hari ini mungkin kok mengalami masalah atau ujian, persoalan yang gak mungkin diselesaikan bisa. Saudara tetap kuat mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, katakan takut hormat kepada Tuhan. Tuhan memberikan saudara dan saya kekuatan yang baru. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus sedang berjalan di tengah-tengah saudara kamu. Amin. Oh Jesus. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, saudara bisa hadir ada sampai hari ini. Semua itu kemurahan, anugerah Tuhan. Amin. Kebaikan Tuhan, janji-Mu. Amin. Terjadi bagiku. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan amin. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin, amin, yes. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah ya Tuhan. Kau Allah yang hebat bagi kami Yesus. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagi. Katakan Yesus, Engkau ajaib bagi kami. Sembah Kau Tuhan, angkat wajahmu, lihat Yesus hebat. Amin. Selamanya Kau hebat bagiku.
kita hari ini hebat, kalau kita hari ini mengalami keajaiban Tuhan, jangan engkau pernah mundur, jangan engkau pernah mengeluh, tapi katakan, Yesus, Engkau segala-galanya dalam hidupku. Tanpa Yesus, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hayo hari ini kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa ketika goncangan masalah boleh ada, saudara, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Katakan dengan segenap hati, nyanyikan dengan segenap hati. Amin. Selamanya kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya kau hebat bagiku. Amin. Sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Engkau ajaib Tuhan. Ya, Engkau sangat ajaib bagiku Tuhan. Sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya kau hebat bagiku. Kalau kita hebat karena Tuhan, amin. Amin. Bapa, kami bersyukur hamba-Mu selesai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tapi roh-Mu tidak pernah berhenti untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi umat-Mu di tempat ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang hebat. Kami adalah anak-Mu yang biasa, yang tidak ada kehebatan tanpa Yesus. Kami bersyukur kalau kami ada, kami bisa berdiri di tengah-tengah umat-Mu karena Tuhan, Engkau Allah yang hebat. Engkau yang sanggup memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melewati Tuhan jalur-jalur, sehingga kami boleh melewati Tuhan gunung-gunung persoalan. Tapi kami berjalan bersama Yesus, kami tetap kuat. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati gereja Murok di Makassar. Gembala kami Tuhan, Pak Jo dan Ina. Kami percaya Tuhan sudah persiapkan hamba-Mu lebih lagi Tuhan, untuk membawa umat-Mu masuk dalam kerajaan-Mu. Maka dari itu Tuhan, berkati kami semua, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, bahkan di cabang. Kami percaya Tuhan, tingkatkan iman kami. Karena sedikit lagi, sebentar lagi, Tuhan berjanji bumi, langit akan digoncangkan. Tapi puji Tuhan, kerajaan Allah tidak pernah tergoncangkan. Iman kami tetap kuat dan kokoh. Pujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan. Lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan, untuk firman Tuhan ada kesaksian yang luar biasa pagi hari ini. Baik, kita akan bersama-sama bersekutu dalam penyembah kudus. Apa semua sudah mendapatkan roti anggur? Kalau ada yang belum ada, boleh angkat tangan supaya bisa dilayani. Baik, mari saya undang kita berdiri semua. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa di tengah goncangan-goncangan dalam kehidupan kami, Engkau menginginkan kami tetap memiliki iman yang teguh. Kami tetap memiliki pengharapan yang pasti. Dan kami memiliki kasih yang tidak hambar, kasih yang tidak padam, tapi makin berkobar-kobar mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dengan dengarkanlah firman Tuhan ini, angkat roti ini tangan saudara, dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang ada di tangan kita ini, yang kita ucapkan syukur atasnya, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pegang gelas plastik yang berisi anggur ini, angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apa saudara percaya cawan yang berisi anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan untuk kebaikannya dalam kehidupanmu, untuk kasihnya dalam kami mengucap syukur Tuhan kebaikan-Mu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan dan dipuja. Irama terima kasih Bapa. Irama syakaralamu, irama terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur menikmati kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini kami yang datang di tempat ini dengan kelemahan tubuh, dengan sakit penyakit, di dalam nama Yesus telah disembuhkan. Yang datang dengan beban berat telah diberikan kelegaan. Datang dengan persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan mendapatkan jawaban di dalam nama Yesus Kristus. Yang datang dengan pergumulan-pergumulan, Tuhan telah berikan jalan keluar. Tuhan berikan pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati hamba-Mu Burut. Berkati Tuhan keluarganya, anak-anaknya, cucunya. Berkati Tuhan pekerjaan yang Tuhan percayakan, usaha pekerjaannya Tuhan berkati. Berkati pelayanan, berkati jemaat yang digembalakan di Batam. Tuhan perluas areanya Tuhan dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami ucap syukur untuk firman Tuhan, kami ucap syukur untuk perjamuan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya baik, atas nama jemaat, Bapak Gembala dan Ibu dan juga jemaat, kami mengucapkan terima kasih
Untuk lainnya Ibu Ruth, kiranya apa yang Ibu tabur di siang hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksiannya Bu. Ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa persembahan, ada beberapa penyampaian terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu lihat di layar, terkait dengan persembahan bagi Bapak Ibu yang baru pertama hadir. Mungkin persembahan kita tidak lagi secara kolek atau menagih di tempat Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan, bisa dibantu multimedia, ada barcode yang tampil di layar depan, itu bisa Bapak Ibu scan untuk melakukan pembayar atau melakukan persembahan. Ya, persembahan, ada persembahan persepuluhan, misi diakonia makan umum. Nah, yang pengumuman yang berikut disampaikan terkait dengan Natal kita. Jadi minggu depan Bapak Ibu, ibadah pagi kita ditiadakan, bukan ditiadakan, dipindahkan. Karena adanya perayaan kita Natal di tanggal 10 nanti, mungkin dibantu multimedia, diingatkan kembali saja bahwa di tanggal 10 jam 17.00 ibadah Natal kita di Hotel Claro di Mahoni Ballroom lantai 2. Ya. Nah, baik, kita akan berdoa, sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk siang hari ini kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apa yang sedang kami alami di hari-hari kehidupan ini ketika kami pegang Yesus dalam kehidupan kami. Dunia boleh goncang, keadaan boleh goncang, tapi kami dengan Yesus kami tetap berdiri menyatakan kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah mengembalikan persepuluhan, bahkan menabur untuk misi, diakonia, bahkan umum. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Akan setiap lumbung-lumbung usaha mereka, Tuhan tambahkan, Tuhan limpahkan berkat daripada Tuhan sendiri atas kehidupan mereka. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkan. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu sepanjang hari kehidupan kami. Sampai memasuki hari ini, kami tetap memandang Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah Jehovah Jireh dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama-nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita yang diberkati pada siang hari ini. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, saya ingin bertanya, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kita? Adakah? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, biar teman-teman kita akan pergi dan menyalami Bapak Ibu Saudara. Yang baru pertama kali hadir, adakah? Oh, haleluya, ternyata jemaat-jemaat yang setia, haleluya. Kalau begitu mari saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Dan ku berseru, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, dan ku memuji Tuhan baik, Tuhan
Bapak Ibu ini, jemaat dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Rukunlah selalu, diberkati engkau dalam rumah tanggamu, keluargamu, di dalam hidup nikahmu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaan yang kau kerjakan dalam kebenaran. Tuhan memberkati, Tuhan melipat gandakan dan diperluas areamu. Tuhan memberkati dimanapun engkau berada, menyertai engkau, melindungi engkau, sehingga engkau diberkati untuk menjadi berkat, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupanmu. Semua berkat yang datangnya dari Tuhan sendiri, yaitu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan terima, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.